Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Najmah Anuria Fitri, selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Statistika, beserta anggota-anggota kelompok saya yang hadir pada Zoom kali ini. Saya selaku moderator dari kelompok kami akan memandu jalannya presentasi probability dan non-probability dari jurnal yang telah kami ambil tentang farmasi klinis. Sebelumnya, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya, itu ada saya sendiri, Devi Clarita, ada Intan Aulia Zahra, Julia Andira Arsyad, dan Rizela Islamia. Langsung saja ke pemaparan presentasi materi kami. Sebelumnya, jurnal yang kami ambil itu adalah jurnal analisis kepuasan pasien peserta jaminan kesehatan nasional di Apotek Kimia Farma 396, Tuminting, Kota Manado. Pada presentasi pertama akan dijelaskan oleh Rizela. Kepada Rizela dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan apa itu probability sampling. Probability sampling adalah teknik pemilihan sampel di mana setiap anggota populasi memiliki kesempatan atau peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Contoh metode yang sering digunakan adalah sampel random sampling, stratified sampling, dan cluster sampling. Next. Selanjutnya, probability sampling tidak digunakan dalam jurnal ini. Jika penelitian menggunakan probability sampling, maka contohnya adalah semua pasien yang datang ke apotek, baik yang peserta JKN maupun bukan, akan memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Namun, karena fokus penelitian ini hanya pada peserta JKN, maka non-probability sampling lebih cocok. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Rizal atas pemaparannya. Selanjutnya, itu pemaparan tentang contoh atau aplikasi dalam ilmu farmasi, probability sampling yang bakal dijelasin oleh Intan Aulia. Kepada Intan dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh atau aplikasi dalam ilmu informasi probability sampling. Nah, untuk contoh aplikasi probability sampling dalam kefarmasian itu bisa diterapkan pada penelitian yang membutuhkan pemilihan sampel secara acak dengan hasil yang representatif. Salah satunya itu adalah simple random sampling. Misalnya ada studi yang bertujuan mengevaluasi efektivitas obat tertentu. Peneliti dapat menggunakan teknik ini untuk memilih sejumlah pasien dari populasi yang lebih besar secara acak, tanpa memperhatikan karakteristik khusus seperti usia atau jenis kelamin, sehingga setiap individu dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Nah, di mana dalam penelitian farmasi ini, teknik ini bisa digunakan untuk uji klinis obat baru dan juga studi kepatuhan obat. Terus selanjutnya itu non-probability sampling. Apa itu non-probability sampling? Teknik non-probability sampling itu merupakan pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama pada anggota populasi dan penentuannya tidak lacak. Pengambilan sampel dari populasi bisa jadi karena kebetulan atau faktor penentu dari peneliti. Contoh dari metode non-probability sampling ini termasuk seperti purposive sampling, accidental sampling, dan quota sampling. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Intan Aulia atas pemaparannya. Lanjut ke pemaparan selanjutnya tentang non-probability sampling yang bakal dijelasin oleh Julia. Pada Julia, waktu dan layar dipersilakan. Oke, baik moderator atas kesempatannya. Jadi sini saya akan menjelaskan non-probability sampling, sampel penelitian. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode non-probability sampling dengan teknik accidental sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pasien peserta jaminan kesehatan nasional di Apotek Kimia Farma 396 Tuminting, Kota Manado, yang memenuhi kriteria inklusi eksklusif. Yang pertama itu ada kriteria inklusi. Pasien dewasa 17 tahun Depkes 2009 peserta jaminan kesehatan nasional. Yang kedua itu ada kriteria eksklusi. Pengunjung yang tidak menerima pelayanan di apotek, pengunjung yang tidak termasuk peserta JKN. Rumus yang digunakan untuk menghitung besaran sampel adalah rumus Solvin. Jurnal ini menggunakan non-probability sampling dengan teknik accidental sampling. Accidental sampling atau juga dikenal sebagai convention sampling adalah teknik di mana peneliti memilih sampel berdasarkan kemudahan
aksesibilitas dan ketersediaan responden pada saat penelitian dilakukan. Teknik accidental sampling pada jurnal ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data secara efisien, tetapi kelemahannya adalah sampel mungkin tidak mewakili populasi secara keseluruhan karena tidak semua pasien peserta JKN memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Dalam penelitian ini, sampel yang diambil adalah 290 pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang secara kebetulan datang ke Apotik Kimia Farma 396 Tumiti, Kota Manado selama periode penelitian. Oke, boleh next. Contoh dan aplikasi dalam kefarmasian pada konteks farmasi atau accidental sampling sering digunakan dalam penelitian yang melibatkan pasien atau pelanggan yang datang ke apotik atau fasilitas kesehatan secara sukarela. Misalnya, survei kepuasan pasien, apotik dapat melakukan survei kepuasan pelanggan menggunakan teknik accidental sampling kepada pasien yang datang, sehingga dengan cepat mengetahui tingkat kepuasan pasien untuk pemilihan sampel yang lebih acak. Untuk penelitian pelayanan kefarmasian, apotik atau rumah sakit dapat mengumpulkan data tentang pelayanan kefarmasian dari pasien yang datang. Penelitian dapat langsung mengambil data pasien yang ada di tempat tanpa menunggu responden secara acak. Itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Julia atas pemaparannya. Izinkan saya membaca kesimpulan dari presentasi kami, yaitu jurnal ini tidak menggunakan probability sampling, namun menggunakan non-probability sampling dengan teknik incidental sampling. Teknik accidental sampling yang digunakan dalam jurnal ini relevan karena peneliti ingin menilai kepuasan pasien yang secara langsung menerima layanan di apotek. Namun, karena metode ini tidak melibatkan pengambilan sampel secara acak, hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh populasi pasien peserta JKN di luar apotek tersebut. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Saya selaku moderator meminta maaf mewakili kelompok saya jika terdapat kesalahan penyampaian maupun perbuatan. Saya harap video ini dapat menjadi edukasi dan bermanfaat untuk para penonton. Jika ada pertanyaan, boleh chat di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.